Iya Bu, ya ambil aja nggak apa, Makasih ya. emang buat itu kok. Siap. Makasih. Ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Arizona Driver. Channel dimana tempat saya sharing tentang pengalaman saya sebagai driver taksi online guys, khususnya Gokar. Oke, di video kali ini saya akan mencoba sharing tentang cara saya untuk bagaimana mempertahankan rating atau penilaian bintang 5 dari customer guys. Oke, sebenarnya untuk rating bintang 5 itu tidak ada apresiasi khusus dari pihak Gojek guys untuk para driver. Tidak ada bonus ataupun bentuk apresiasi apapun deh. Jadi itu hanya sekedar kepuasan secara pribadi aja. Kita bisa mempertahankan rating bintang 5 dalam satu periode guys. Dalam satu periode kita mempertahankan rating bintang 5. Satu periode itu 1 bulan ya guys maksudnya. Nah, untuk di bulan Juni ini saya naik ke level gold guys. Dari awalnya dari silver ke gold. Nah, untuk kenaikan level itu ada 3 indikator guys. 3 indikator. Yang pertama adalah poin, yang kedua adalah performa, dan yang ketiga yang tadi saya bahas yaitu rating atau penilaian dari customer. Oke, kalau untuk poin itu semakin sering on beat itu bisa untuk menggapai poin yang lebih tinggi tentunya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua performa itu menjaga untuk tidak mensortir orderan atau menerima setiap orderan yang masuk, otomatis performanya akan bagus. Nah, indikator yang ketiga yaitu soal rating atau penilaian dari customer guys. Nah, itu yang menurut saya itu gampang-gampang susah guys, karena kita bertemu dengan beberapa model, beberapa macam watak penumpang yang berbeda-beda guys. Jadi kita harus mentreatment, harus menservis dengan baik semua penumpang yang naik di mobil kita guys. Jadi entah itu customer bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu akan kita servis dengan cara yang sama, dengan pelayanan yang baik. Menjaga rating bintang 5 dalam satu periode 1 bulan itu merupakan suatu hal yang memuaskan bagi saya guys. Jadi kalau menurut saya untuk kita bisa menjadi driver bintang 5 itu ada 2 poin penting yang harus diperhatikan guys. Ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, poin pertama adalah soal kendaraannya guys, soal kendaraan yang kita bawa. Dan yang kedua tentunya soal diri kita sendiri, para driver atau para mitra. Oke, kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama kita bahas soal kendaraan guys. Kendaraan kita harus seperti apa sih agar kita bisa dapat penilaian bintang 5 dari penumpang. Oke, hal yang pertama perlu diperhatikan untuk kendaraan adalah kita harus menjaga kenyamanan kendaraan itu sendiri guys. Maksudnya begini, kita harus servis rutin, ganti oli rutin, kita cek air aki jika itu aki basah guys, itu penting guys. Kalau mesinnya terawat dengan baik, otomatis di jalan pun akan nyaman guys. Mobil itu akan terasa nyaman. Karena jika ada penumpang yang mengerti soal kendaraan, yang mengerti soal mesin, itu akan berkomentar guys. Biasanya mereka komentar, mobilnya tarikannya masih enak ya, biasanya gitu. Oke, itu yang pertama, soal perawatan mesin. Yang berikutnya adalah soal kebersihan guys. Kebersihan itu baik kebersihan luar maupun kebersihan kabin kita guys. Itu sangat penting banget. Jadi contohnya jika kita menjemput penumpang misal ke lobi mall atau ke lobi hotel, dan yang menjemput itu mobilnya agak kotor guys, mobilnya agak kotor, agak dekil, bekas cipratan dan lain-lain, belum dibersihkan, itu ada
ada rasa gengsi tersendiri sebenarnya. Kalau dia kata yang timbul itu mobilnya kotor atau apa, itu menimbulkan kesan pertama yang nggak baik. Karena kesan pertama yang dilihat penumpang itu pada saat melihat mobil kita, guys. Jadi menurut saya dengan mobil yang bersih dari luar itu akan menimbulkan poin buat penumpang nantinya, buat apresiasi driver, guys. Selain kebersihan kendaraan dari luar, guys, tentunya kebersihan dalam pun harus diperhatikan. Kebersihan kabin dalam, misalnya ada debu-debu yang berserakan, sisa makanan dari penumpang, atau mungkin ada sampah yang nggak dibuang di tempat sampah, itu harus diperhatikan, guys. Atau joknya harus dielap, itu pun harus diperhatikan. Oke. Karena ketika pada saat customer atau penumpang masuk, guys, membuka pintu, dia pasti langsung melihat ke dalam, guys. Lihat bagian bawah mobil, maksudnya pijakan mobil ya, dia pasti melihat apakah kotor atau gimana. Itu akan menimbulkan kesan yang baik, guys. Misalnya kondisi dalam itu bersih juga, itu akan menjadi poin berikutnya untuk nanti penumpang memberikan penilaian yang baik untuk driver. Oke, itu soal kebersihan. Lalu berikutnya adalah soal fasilitas, guys. Fasilitas pun penting, fasilitas lebih ya. Contoh seperti disediakan tisu itu udah wajib sih sebenarnya. Oke, yang berikutnya kita juga harus menyediakan hand sanitizer, guys. Walaupun kondisi pandemik sudah berkurang, namun hand sanitizer itu udah merupakan suatu kebiasaan, guys. Jadi itu harus disediakan. Lalu berikutnya pengharum mobil itu juga wajib, guys. Pengharum mobil itu juga penting karena ketika penumpang masuk dia melihat bersih, apa yang berikutnya yaitu mencium aroma dalam mobil, guys. Kalau aromanya wangi itu pasti memberikan, saya bilang, kesan yang baik untuk kita para driver. Oke. Dan saya menyediakan satu lagi fasilitas lebih, guys, yaitu saya menyediakan permen gratis untuk penumpang. Jadi saya siapkan wadah di belakang untuk tempat permen gratis buat penumpang. Dan permen itu bisa menjadi pemecah suasana, guys. Jadi nanti ada cuplikan-cuplikan dari video saya yang menampilkan para penumpang yang meminta izin untuk mengambil permen-permen itu, guys. Minta permen ya, Mas? Ya, sekarang Bu. Makan. Mas. Iya, Bu. Ya, ambil aja nggak apa. Ya. Emang buat itu kok. Makasih. Siap. Oke, itu pun nantinya akan menjadi nilai plus kalau menurut saya, guys. Karena jarang driver menyediakan permen gratis untuk para penumpang. Oke, itu soal fasilitas ya, guys. Dan berikutnya jangan lupa menyediakan tempat sampah ya, guys. Tempat sampah juga itu penting karena agar para penumpang bisa membuang sampah-sampah itu nggak sembarangan, nggak asal buang di bawah jok atau gimana. Jika ada tempat sampah, mereka akan berpikir, guys, tempat sampah, jadi sampah akan dibuang di tempatnya. Oke, guys. Jadi itu tadi soal fasilitas yang tadi saya bilang. Oh yes, itu tadi kita bicara soal dari poin kendaraannya, guys. Yang pertama adalah pemeliharaan mesin, perawatan mesin. Yang kedua adalah kebersihan. Yang ketiga adalah fasilitas yang ada di dalam mobil. Oke. Yang berikutnya kita bahas adalah soal kita para driver, guys, kita para mitra. Bagaimana sih cara kita untuk tetap mendapatkan penilaian yang baik dari para penumpang? Poin yang pertama adalah, hal yang pertama yang dilakukan adalah senyum, salam, dan sapa, guys. Itu merupakan poin yang paling penting pertama kali yang dilakukan oleh driver kepada penumpang. Karena itu akan memberikan kesan yang baik, kesan yang sopan dari driver untuk penumpang, guys. Ketika penumpang masuk, kita senyum, salam, selamat siang, sapa, selamat siang Bu, selamat siang Pak. Oke. Kalau menurut saya itu adalah kesan pertama
kepada penumpang. Lalu setelah hal tersebut, yang perlu diperhatikan lagi adalah soal penampilan guys. Penampilan juga penting, cara berpakaian, cara berpenampilan, maksudnya rambutnya entah itu disisir rapi dengan menggunakan head product, itu bebas ya guys, itu masing-masing style, masing-masing gaya, masing-masing driver punya masing-masing gaya guys. Jadi menggunakan kaos pun nggak masalah ya guys, kaos nggak masalah. Kalau saya juga sering pakai kaos, yang penting sopan. Dan untuk celananya guys, untuk celananya diperhatikan guys, jangan sampai menggunakan celana pendek kalau menurut saya ya, karena celana pendek itu agak kurang sopan guys, agak kurang formal, agak kurang, karena kita di sini kan bekerja, tetap bekerja profesional, jadi kita harus menjaga profesionalitas juga guys, walaupun tidak ada yang mengawasi. Jadi usahakan untuk celana panjang, entah celana bahan, levis, terserah guys, yang senyamannya, yang penting nyaman dan itu celana panjang. Untuk alas kakinya guys, untuk alas kaki bebas, karena masing-masing driver itu memiliki kenyamanan masing-masing guys. Ada yang nyaman berkendara dengan alas kaki hanya sandal jepit, ada yang nyaman dengan sepatu, itu bebas. Kalau saya pribadi, saya membawa, karena saya nyamannya berkendara dengan sandal jepit, saya membawa 2 pasang sandal guys. Yang pertama sandal jepit, dan 1 pasang lagi sandal yang agak formal guys. Sandal formal itu saya gunakan pada saat saya turun, entah itu membukakan pintu customer yang sakit atau membawa barang customer di belakang bagasi. Terus saya menggunakan sandal yang formal guys. Oke, itu soal penampilan. Yang berikutnya adalah soal komunikasi guys. Jadi pada saat di perjalanan kita harus bisa memperhatikan, harus bisa mencairkan suasana guys. Apabila memang penumpang kita bisa diajak bicara atau mengajak bicara terlebih dahulu, kita harus menjadi pendengar atau memberikan feedback yang baik guys. Oke, itu soal komunikasi guys. Tapi kalau dikata penumpangnya itu tidak bisa diajak bicara, memang mungkin dia mau istirahat, tidur, nah itu kita tidak usah untuk mengajak ngobrol guys, karena takutnya mengganggu pasti. Oke, dan selanjutnya adalah hal yang paling penting juga nih guys, cara berkendara, yaitu cara kita berkendara guys, itu harus nyaman, harus diperhatikan juga guys ya. Emosional kita tuh harus diperhatikan, emosional kita di jalan, pada saat kena macet, pada saat masuk gang sempit, dan lain-lain guys, itu harus kita perhatikan juga, harus kita kontrol juga emosi. Itu nanti akan terbawa untuk cara berkendara kita guys. Kalau kita hatinya nyaman, emosional kita aman, nyaman, itu cara berkendara kita pun pasti akan baik, akan nyaman guys. Jadi cara berkendara pun itu sangat penting untuk kesan penumpang ke driver. Oke guys, itu tadi untuk poin driver ya guys. Yang pertama adalah salam senyum sapa, yang kedua adalah cara berpenampilan, yang ketiga adalah cara kita berkomunikasi, dan yang berikutnya adalah cara kita berkendara guys. Oke, jadi poin-poin tadi yang menurut saya menjadi hal penting harus diperhatikan buat kita agar mendapatkan feedback yang baik atau penilaian rating yang baik dari para penumpang. Oke guys, jadi walaupun driver bintang 5 itu tidak mendapatkan apresiasi apapun dari pihak Gojek, baik bonus ataupun apapun, menurut saya itu nggak masalah ya, karena itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri guys, kepuasan tersendiri ketika kita bisa mempertahankan penilaian baik dalam 1 bulan guys ya. Contohnya misal kayak kita belajar aja guys, kita belajar pada saat ujian kita mendapatkan raport dengan ranking yang bagus, itu pasti akan ada kepuasan guys, walaupun tidak ada hadiah apapun dari sekolah ya. Itu sama halnya kayak mempertahankan rating bintang 5 di
driver online di taksi online ini guys. Jadi gambarannya seperti itu mungkin. Di sini saya sudah merangkum beberapa komentar-komentar yang menurut saya menarik untuk saya tampilkan di video ini guys. Karena tidak semua penumpang itu memberikan penilaian dengan komentar guys, jarang. Karena biasanya mereka hanya memberikan bintang 5, sudah tidak ada komentar ya. Nah, untuk beberapa komentar ini saya kira komentar yang memberikan motivasi, menjadikan kita semangat guys untuk mendapatkan penilaian lebih bagus lagi dan mempertahankan penilaian yang bagus. Oke, ini dia guys. Oke guys, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi dan menghibur. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya. Mohon supportnya jika yang belum subscribe. Bantu saya like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat berikutnya guys. Dan selalu ingat guys, driver online itu memang tidak memiliki gaji bulanan guys, tapi setiap orang itu pasti punya rezeki guys. Jadi tetap semangat, optimis, ikhtiar dan doa karena rezeki ada di depan mata guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.